Yang Maha Kuasa, dan izin kita semuanya diseminasi disiplin positif di SMP 1 Sukamulia yang akan disampaikan oleh Bu Iswatun Hasanah SPD. Sama-sama kita buka dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita dengarkan dan simak diseminasi disiplin positif yang disampaikan oleh Ibu CGP kita. Kita dengarkan dan mudah-mudahan bisa dapat pencerahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pembukaan yang sudah diberikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sukamulia. Untuk acara berikutnya adalah diseminasi disiplin positif yang akan disampaikan oleh CGP kita Ibu Iswatun Hasanah. Kepada Ibu Iswatun, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertama sekali terima kasih sehingga buat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Waka yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengadakan diseminasi hari ini. Dan terima kasih tak terhingga juga buat Bapak Ibu Guru yang telah berkenan hadir di ruangan ini. Saya akan menyita waktu tidak lebih dari, insya Allah tidak lebih dari 30 menit Bapak Ibu untuk menyampaikan informasi, untuk sharing pengetahuan, untuk sharing praktik baik yang pernah saya lakukan terkait dengan pendidikan guru penggerak yang saya jalankan, yaitu di angkatan ke-7 ini tentang disiplin positif. Mungkin untuk bisa diketahui Bapak Ibu bahwa saya berada pada angkatan 7 guru penggerak dan sekarang sedang di penghujung modul ke-1.4 Bapak Ibu, yaitu tentang budaya positif. Jadi kami di guru penggerak ini memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi, membagi, men-sharing pengetahuan tentang budaya positif. Jadi fasilitator saya saat ini adalah Bapak Alina Kinajar. Beliau adalah pengawas di Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, dan pengajar praktik saya adalah Muhammad Subandi. Beliau pengajar di SMA Negeri 1 Pringgabaya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, di modul 1.4 ini untuk keseluruhannya kami di PGP ini akan melewati 3 modul, dan modul pertama ini sudah selesai. Jadi ujungnya itu adalah tugas tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu bisa kita artikan sebagai kebiasaan-kebiasaan, keyakinan-keyakinan yang tanpa dilakukan dalam lingkungan sekitar kita, baik oleh siswa maupun oleh semua yang ada di sekolah kita, khususnya di SMP Negeri 1 Sukamulia. Untuk budaya positif ini ada 6 hal yang akan dibahas, tetapi yang menjadi unsur utamanya adalah disiplin positif. Jadi saat kita mendengar kata disiplin, yang terbersit di pikiran kita itu kan tentang kepatuhan. Kalau untuk ke siswa, kepatuhan siswa pada peraturan kelas, kepatuhan siswa pada peraturan sekolah. Dan karena kita berbicara tentang kepatuhan, otomatis nanti akan ada ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Jadi disiplin positif sebenarnya itu kan berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Sebenarnya disiplin itu kan adalah suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang kita pahami selama ini tentang disiplin. Jadi
kecenderungan umumnya adalah menghukum. Iklan lewat Bapak Ibu. Kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu ya. Kembali tentang disiplin tadi, bahwa dalam budaya kita kata disiplin itu selalu kita maknai sebagai kepatuhan. Jadi kita memiliki ilusi sebenarnya guru itu untuk mengontrol siswa, mengarahkan siswa agar patuh dengan peraturan. Jadi kalau kita ngomong tentang peraturan, tentang hukuman, berarti kan ada dua opsi di sana. Satu dilanggar, dua tidak dilanggar gitu. Nah, jadi untuk mengubah paradigma tentang disiplin, kita akan sedikit bermain peran. Saya minta nanti mungkin ada Bapak Ibu yang bersedia menjadi volunteer, 2 atau 1 orang untuk bermain peran tentang buka tutup. Jadi satu guru berperan menutup atau menggenggam tangan, diibaratkan di dalam genggamannya itu ada hal atau benda yang sangat berharga. Kemudian guru yang kedua akan berusaha untuk membujuk atau memaksa atau entah seperti apa agar guru yang menggenggam ini mau membuka genggamannya. Iya, bisa merayu, menggelitik dan seterusnya. Bagaimana caranya agar genggamannya itu mau dibuka? Mungkin ada yang berkenan Bapak Ibu, Pak Muazzin yang suka merayu. Ayo Pak Muazzin sama Bunda Atun. Buka wah. Main kebengi si dompet main. Balik beli ni. Panas si sini wah. Demi buka pari je langsung pegang pantai. Tak mau. Ini sangat berbahaya. Tapi tidak doang. Tidak doang main tidak. Dede, sari dengar. Besar doang. Duduk. Aja dulu. Tidak main. Cuma main tidak. Rumah kita. Dah usah mau. Udah akan main, kau belum. Operasi Jangan. Buka silakan. Kalau besi, bocok. Kalau budi mana lagi? Besok tu sebulan awal. Main kita. Mantap. Main angkat main. Silakan buka. Ada tisu di sini. Oke, terima kasih. Terima kasih buat Pak Muazzin dan Bunda Atun yang actingnya luar biasa. Kalau boleh Bunda, kita mau mendengar kenapa alasannya Bunda mau membuka tangannya. Terima kasih. Pada dasarnya apa yang saya pertahankan tadi itu sangat berharga, tapi dengan apa yang disampaikan tadi, yang pertama mungkin tidak bisa saya lepaskan. Yang kedua, ada rasa sedikit kasihan. Ada kasihan. Terus yang terakhir tadi, akhirnya saya mengikhlaskan ya untuk membuka dan memberikan itu. Ya intinya ada rasa kasihan saja. Terima kasih. Yang dilakukan oleh Pak Muazzin dan Bu Atun itu, bahwa Bu Atun rela membuka tangannya karena ada motivasi dari dalam dirinya yang berhak untuk memutuskan apakah akan membuka atau tidak tangannya itu hanya Bu Atun. Pak Muazzin segimanapun caranya memaksa, membujuk ataupun merayu, tidak akan
berpengaruh kuat pada keinginan atau keputusan Bu Atun. Jadi bisa dikatakan bahwa Bu Atun ini memiliki motivasi internal dari dalam dirinya untuk membuka tangannya. Sedangkan Pak Muazzin rayuannya, bujukannya atau belayan tangannya tadi, tangan Bu Atun itu sebagai motivasi eksternalnya. Jadi sama halnya dengan disiplin yang dilakukan oleh siswa kita, Bapak Ibu. Kepatuhan itu kalau datang dari motivasi eksternal, dia akan bersifat sementara. Bisa jadi karena karena takut sama Pak Bakar misalkan, yang kalau buang sampah langsung dicubit gitu. Kemudian atau karena ingin dipuji sama Bapak Ibu guru atau mendapatkan penghargaan. Tetapi jika datang dari motivasi internalnya, maka dia akan melakukan disiplin itu tanpa paksaan. Sebagai contoh begini Bapak Ibu, saat kita menggunakan helm, ada beberapa kemungkinan kita melakukan disiplin berkendara menggunakan helm. Bisa jadi karena kita takut ditilang, takut ada polisi, atau kemungkinan ada hal-hal yang kita yakini dari dalam diri tentang keselamatan misalkan. Jadi kalau ada hal-hal yang kita yakini tentang nilai-nilai kebajikan dari dalam diri, yaitu keselamatan itu, maka mau kita ke Alfamart di depan rumah sore hari yang tidak mungkin ada polisi, tetap kita akan pakai helm karena ada keyakinan tentang keselamatan itu. Beda lagi kalau dengan motivasi eksternal tadi, bahwa takut sama polisi, nggak ada polisi, nggak pakai helmnya, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang saya yakini sehingga saya mau melakukan itu. Jadi itulah yang kita inginkan tentang disiplin yang dilakukan oleh siswa. Kemudian dari keyakinan-keyakinan tadi, ada baiknya kita bertanya juga kepada siswa. Pasti mereka punya aspirasi atau keinginan atau keyakinan-keyakinan yang sebenarnya mungkin belum kita ketahui. Akan seperti apa kelas yang mereka impikan, suasana kelas yang mereka impikan, akan seperti apa pengaruh dari Bapak Ibu guru, tindakan-tindakan dari Bapak Ibu guru di kelas yang mereka harapkan gitu. Jadi akan ada nanti seandainya kita mau meluangkan waktu sedikit saja untuk bertanya kepada siswa kita tentang keyakinan-keyakinan yang mereka yakini, bisa kita kita kasih space lah untuk itu kepada siswa kita. Nanti bisa kita print, kemudian kita tempel di tembok kelas seperti yang saya lakukan. Mungkin bisa saya tampilkan Bapak Ibu yang pernah kemarin mencoba menyusun keyakinan kelas di kelas 7B. Bertanya di kelas 7B tentang keyakinan-keyakinan yang mereka yakini gitu, tentang keinginan-keinginan seperti apa situasi kelas yang mereka harapkan. Jadi banyak sekali yang menulis. Saya siapkan kertas post-it note, jadi mereka tempel di papan tulis. Jadi ada yang bilang aku tidak suka kepalaku dipukul, saya tidak suka dibully, saya tidak ingin saya tidak ingin melihat teman saya dibully gitu. Jadi semuanya saya rangkum Bapak Ibu, kemudian saya ketik dan saya print, kemudian ditempel di belakang kelas. Jadi keyakinan kelas yang ditempel di kelas 7E itu murni dari aspirasi siswa, seperti situasi kelas seperti itulah yang mereka impikan gitu, yang mereka harapkan. Jadi untuk mendukung agar motivasi intrinsik atau internal itu membudaya dari siswa, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan saja. Nah, untuk diketahui bahwa kebutuhan dasar manusia, baik itu kita guru maupun siswa, itu ada 5 kebutuhan dasar siswa itu.
yaitu satu, setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia, baik itu murid maupun kita sebagai guru, itu dasarnya ada 5. Satu, untuk kesenangan, kemudian kebebasan, bertahan hidup, penguasaan atau power, dan kasih sayang untuk bisa diterima. Jadi jika kita memahami latar belakang dari tindakan yang dilakukan oleh siswa, jadi kita bisa lebih cepat untuk mencari solusinya. Contoh seperti kemarin ya Bunda Atun ya, kasus tentang Anita yang berpacaran satu kelas dengan Arya. Jadi kalau kita sekedar mengetahui tanpa mencari tahu latar belakang, oh langsung kita marah-marah, kamu ini dasar kamu anak yang tidak tahu diri, gitu kan? Kita akan terpancing emosi kita untuk menjudge ini anak, untuk menjadikan dia tersangka. Padahal kalau kita ingin menggali lebih dalam sedikit tentang latar belakang dia melakukan hal itu, mungkin masih bisa kita bantu dia untuk keluar dari permasalahan, karena yang dilakukan itu kan sebenarnya permasalahan bagi dirinya gitu. Anita ini adalah anak broken. Ibu dan bapaknya bercerai, ibu dan bapaknya bercerai dan ibunya bekerja. Dan dia sekamar, teman mainnya itu selama di rumah dan di luar sekolah adalah anak sepupunya yang kelas 9 dan juga anak broken juga, sama-sama anak broken gitu. Jadi Anita ini ada kemungkinan kan kalau dia sebenarnya tidak punya figur seorang lelaki di keluarganya gitu. Jadi saat ada teman cowoknya memberikan perhatian sedikit saja sudah baper, sudah jatuh cinta. Seorang Holil saja yang mohon maaf ini seperti itu, Holil yang kita lihat mungkin mandi aja enggak ke sekolah, bisa membuat Anita ini jatuh cinta. Padahal Anita ini udah cantik, pintar, paling pintar matematika di kelas dari 7D sampai 7E. Pak Bakar, Anita ini jago matematika. Cuma mungkin karena latar belakang dia yang kalau kita lihat dari kebutuhan dasar manusia ini butuh kasih sayang dan rasa ingin diterima, jadi dia melampiaskan ke perilakunya yang mungkin kita anggap negatif, padahal bisa dengan tuntunan mungkin masih bisa kita selamatkan gitu. Nah, dari saya sangat apresiasi sekali Bunda Atun kemarin bagaimana dan teman-teman di BK juga bagaimana menanggulangi masalahnya si Anita dan yang lain. Bagaimana Bunda Atun ini berusaha untuk berdialog dengan Anita, mencari solusinya dan seterusnya. Jadi kalau di materi budaya positif ini namanya restitusi, Bapak Ibu. Jadi restitusi itu adalah proses kolaborasi kita sebagai guru yang dalam hal ini sebagai orang dewasa berkolaborasi dengan siswa kita yang ibaratnya belum mengetahui dunia gitu. Bagaimana kita berkolaborasi agar mendapatkan solusi dari permasalahannya. Jadi perbedaan ciri-ciri restitusi itu, kita sebagai guru yang atau guru BK-nya yang menanggulangi permasalahan tersebut bukan berfokus di pelanggarannya, tetapi berfokus pada solusi. Sekali lagi, kita tidak berfokus pada pelanggarannya, tetapi berfokus pada solusi. Jadi yang kita kasih itu tawaran, bukan paksaan. Saya kasih contoh sedikit Bapak Ibu. Kemarin kasusnya Baik Nisa, Pak Muazzin ya, siswa sidik. Baik Nisa itu kebetulan saya di kelasnya Pak Muazzin jam pertama. Jadi sudah 2 atau 3 kali Baik Nisa ini selalu terlambat. Nah, kebetulan saya panggil saat itu, saya tanya, kenapa terlambat, dengan agak cengengesan. Kalau kita lihat dengan emosi, pasti saking makin emosi kita Pak Muazzin lihatnya. Oh, saya terlambat bangun Bu, sampai cengengesan. Padahal memang karakternya anak itu selalu senyum gitu. Saya terlambat bangun Bu. Kalau saya tidak berusaha untuk mengajak dia dialog, diskusi, ya tipis-tipis restitusi inilah. Walaupun kita belum mengetahui materi restitusi ini, akan sangat emosi kita sampai di situ. Saya terlambat bangun Bu. Selesai sampai di situ, oh sana kamu keliling lapangan, gitu kan biasanya kita. Saya terutama kalau kita mengikuti emosi kita. Tetapi kalau kita gali lagi lebih dalam, ternyata dari
dari dialog singkat saya dengan Mbak Inisa ini, dia bilang begini, Bu, sebenarnya saya itu pengen bangun pagi, tapi di malam hari saya tidak bisa tidur cepat, katanya. Kita coba nyari, saya mencoba untuk mencari, ya butuh solusi dari permasalahannya. Nah, dalam kita berdialog dengan siswa melalui restitusi, ada 5 posisi kontrol seorang guru, Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, dan saya yakin saya juga paling sering di posisi ini sebagai penghukum gitu, berbesar hati untuk mengakui itu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ada posisi kontrol teman, pemantau, dan manajer. Yang paling pas itu sebagai manajer gitu. Tapi kalau memang, karena ini kan bukan suatu hal yang gampang kan, nggak segampang kita membaca teorinya gitu. Butuh usaha dan butuh effort di situ. Setidaknya minimal kita tidak sebagai penghukum dan sebagai pembuat merasa bersalah. Ciri-ciri sebagai penghukum itu kan, kamu bersalah, selalu dengan mata yang melotot, dengan kaca pinggang gitu kan. Sebagai penghukum, minimal kita sebagai teman. Nah, sebagai contoh beberapa tindakan hukuman atau konsekuensi, misalkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pasti ada beberapa bapak ibu yang pernah mengalami ini saat kita sekolah dulu, atau setidaknya kita yang memperlakukan siswa terlambat lari keliling lapangan. Kalau mendapatkan hukuman seperti ini, Bapak Ibu, tidak ada pembelajaran yang diambil oleh siswa. Paling nanti dia akan mikir, besok saya terlambat, paling saya akan disuruh lari keliling lapangan gitu. Tidak ada sesi untuk mereka bertanya pada diri sendiri tentang keyakinan-keyakinannya. Tidak ada kesempatan mereka untuk memperbaiki diri. Kamu pegang HP, ibu juga senang pegang HP, nggak ada yang nggak suka nonton YouTube, nonton media sosial kan. Tetapi bisa nggak sampai jam minimal paling cepat jam 11 malam deh, kalau memang nggak bisa jam 10 atau jam 9, karena dia sampai jam, kadang sampai jam 2, jam 3 dia bilang lihat HP. Itu jadi solusi yang saya berikan ke Mbak Inisa, dan alhamdulillah besoknya nggak terlambat. Nggak tahu apakah memang dari solusi saya atau memang dari solusi yang lain, tapi setidaknya kita harus mulai bisa berbesar hati untuk berusaha untuk tidak mematok dengan hukuman setiap tindakan yang dilakukan oleh siswa gitu. Usir, keluar kamu dari kelas saya, nggak usah ikut pelajaran saya. Kan itu kan akan menimbulkan ketidaknyamanan pada mereka berdua. Apakah mereka akan berubah setelahnya? Oh, tambah senang mereka. Saya nggak belajar matematika, tambah mereka main di belakang itu. Jadi hal-hal sederhana, solusi yang kita kasih mungkin akan berpengaruh kepada tingkah laku mereka seterusnya. Jadi ini adalah hukuman dan konsekuensi. Bedanya dengan restitusi, jadi restitusi itu merupakan pilihan. Untuk efeknya, kalau hukuman kan sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Kayak tadi bisa psikisnya atau fisiknya. Karena kita kan pasti sedikit pengen main tangan gitu kan. Kadang kalau nggak bisa menjaga emosi, pak gitu kita tempelin. Jadi tetap ada ketidaknyamanan di situ. Kalau restitusi kita memberikan pilihan ke sana. Jadi untuk restitusi ini ada namanya restitusi segitiga restitusi, Bapak Ibu, ada digambarkan dalam sisi-sisi segitiganya. Yang pertama kita menstabilkan dalam berdialog dengan siswa, kita juga perlu menstabilkan identitasnya. Nah, jadi biar mereka tidak gagal, tidak merasa gagal, karena orang yang melakukan kesalahan itu pasti akan merasa gagal gitu, tidak sukses dalam menghadapi hidupnya. Kemudian sisi yang kedua itu memvalidasi kebutuhan. Kira-kira ini anak nih sebenarnya kenapa gitu melakukan hal tersebut? Apakah karena hanya senang saja atau butuh rasa kasih sayang seperti yang dipaparkan sebelumnya? Kemudian yang sisi yang ketiga yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi dengan mengembalikan rasa percaya diri mereka tentang hal-hal yang mereka yakini dalam keyakinan kelas itu, jadi akan lebih gampang kita mengarahkan kembali anak ini sesuai dengan keyakinan-keyakinan tersebut. Mungkin hanya itu Bapak Ibu, sedikit saya mengutip
kata-kata dari Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi penyajian yang sudah disampaikan oleh CGP kita tentang teori disiplin positif. Apakah perlu sesi tanya jawab, Ibu Is? Baik, untuk dalam kesempatan ini kita berikan mungkin kesempatan 3 orang penanya dulu sekaligus bertanya tentang materi ini sebelum kita masuk ke agenda berikutnya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya? Oleh Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus Ibu menjadi calon CGP kita yang cantik ini. Kami sampaikan terima kasih atas paparannya. Satu hal yang mungkin baru kita sadari, sudah ada semacam apa namanya itu, penyegaran ingatan, pemahaman, atau mungkin bahkan bisa jadi pengetahuan baru bagi kita. Tahu itu ya, tadi saya tidak salah ingat kalau bisa ketika kita memberikan khususnya kepada anak didik kita, ketika ada disiplin, ketika ada aturan, ketika ada suatu tata tertib yang dilakukan, dilanggar oleh anak kita, bagaimana memberikan solusinya. Di adegan teman kita tadi, yang paling menentukan adalah itu kesadaran diri dari orang tersebut. Nah ini yang paling kuat adalah kesadaran diri dari orang tersebut. Kalau tadi yang dari luar itu eksternal itu sifatnya mungkin hanya sebagai rangsangan, dan kayaknya begitu juga kepada anak didik kita. Yang menjadi masalah termasuk apa yang dicampurkan ketika kita berkendaraan, ada peraturan yang perlu dilaksanakan dan harus dilaksanakan. Untuk itu juga, ini juga mungkin jadi bahan kajian kita, termasuk keadaan kemarin ini di musola Pak, sampai saya tidak tahan mau meledak kemarahan, tetapi akhirnya kisah saya sadar nanti kalau saya marah di sini mungkin saya terbuat, bisa jadi ya malah keliru tugas kita sebagai seorang pendidik. Akhirnya saya keluar dan ada ibu siapa di sini? Bukan ibu Is, ada ibu Is sama bukan ibu Mas ini kalau tidak salah. Saya langsung jelaskan dari itu hanya sekedar baca video. Sampai di sini ya, itu saja kembali kepada kesadaran diri si pelaku itu. Ini sesuai dengan firman Allah yang menyatakan bahwa artinya saja atau misalnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hatta dia sendiri mau berubah diri. Nah itu oleh sebab itu Tuhan di dalam Al-Quran ada harapan, ada ancaman, ada surga, ada neraka. Oleh sebab itu membangun kesadaran orang itu yang masalah ini mungkin bagi kita. Dan kita di sini, saya kepala sekolah, bapak ibu Is juga ini sering melakukan itu. Tapi ya apa yang terjadi
selama ini terjadi begitu kuat, begitu sering, bahkan tegas disebut saya tadi. Tapi namanya kesadaran diri dari orang tersebut itu belum nyampe, belum bisa, tidak tahu, tidak sadar. Ini yang menjadi masalah. Untuk itu maka ada seperti yang saya sampaikan di Quran, ada surga, ada neraka. Tetapi yang menjadi di sini adalah mungkin ini peraturannya atau tata tertibnya, atau yang disebut dengan ada bahasanya punishment, ada hukuman, ada peraturan, ada disiplin yang harus ditaati. Mungkin itu yang perlu kita tegakkan juga di samping kesadaran diri. Jadi penegakan aturan, atau bisa jadi kalau dia disebut hukuman, why not gitu. Kalau itu bisa menjadi orang tersebut bisa menjadi sadar diri begitu. Nah mungkin ini ayat sabda mungkin ngalur ngidur gitu, tetapi silahkan disimak apa makna yang saya sampaikan dari awal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengomentari sedikit karena mungkin waktu kita juga terbatas. Terima kasih Pak Bakar atas curhatnya, deep talkingnya, curhatan dari hati yang paling dalam. Memang apa yang disampaikan Pak Bakar itu menjadi kerisauan kita semua sebagai seorang guru, itu sudah pasti. Hal terbesar, hal tersulit sebenarnya dari kita mendidik itu adalah mendisiplinkan anak. Kalau untuk pembelajaran saya rasa itu banyak teknis yang bisa kita lakukan, tetapi kalau untuk mendisiplinkan anak ini begitu begitu ruwet gitu untuk kita selesaikan. Nah, dari yang disampaikan tadi Pak, memang tentang kedisiplinan anak ini perlu ada aturan-aturan. Di restitusi ini ditawarkan Pak, kita berdialog dengan siswa yang bermasalah tentang apa latar belakang perilakunya, tetapi tidak diharamkan istilahnya untuk memberikan hukuman, tetapi diusahakan agar kita melewati dulu restitusi itu. Kalau memang pelanggarannya berat dan mengharuskan dia diberikan hukuman, kenapa tidak? Asal kita sudah berusaha untuk menuntun anak ini menjadi lebih baik lagi, karena kita anak ini kan memang kodratnya bermain kan untuk umur anak SMP ini, Bu Asesor, kodratnya itu adalah bermain gitu. Jadi tugas kita untuk menuntunnya. Kalau memang setelah kita tuntun, setelah kita berusaha untuk mendampinginya, tetapi masih seperti semula perilakunya, ya apa boleh dikatakan kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Seperti yang kemarin dilakukan teman-teman BK, dikembalikan, dipanggil orang tuanya kan untuk agar apa yang kita lakukan di sekolah tidak sebatas hanya pihak sekolah saja yang berusaha membenarkan anak ini, membuat jadi baik gitu. Perlu juga lingkungan keluarga. Jadi itulah mungkin Pak Bakar, di samping kita berestitusi memberikan hukuman, dan ya perlu kita jalin komunikasi dengan keluarganya. Seperti itu Pak. Baik, saya perlu tambahkan, jadi teori yang kita bicarakan ini biasanya dalam konsep ideal. Selalu yang dibicarakan teori itu adalah ideal. Tetapi kadang-kadang kita salah persepsi. Kondisi tidak ideal kita masukkan ke ideal, ya ini yang ruwet diungkapkan. Artinya seperti apa yang disampaikan tentang firman tadi itu merupakan memang tidak bisa, tetapi ada konsep lain. Kalau memang dia mendapatkan hidayah tanpa kita, itu akan dia, hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah yang akan berubah seketika juga. Jadinya banyak faktor lain. Oleh karena itu, mari apa yang disampaikan tentang disiplin ini adalah tanggung jawab kita bersama.
memang seperti tadi, sepertinya kurikulum Merdeka ini sudah banyak harus kita banyak belajar tentang kesabaran kita. Karena bisa saja yang kita lakukan itu tidak tepat, tidak salah tapi tidak tepat di dalam kita. Oleh karena itu asesmen diagnostik itu salah satu cara kita untuk mendeteksi awal. Tetapi pada prinsipnya di dalam pengembangan setiap saat kita harus mendiagnostik anak begitu. Karena bisa saja diagnostik teori itu salah, ya, tidak tepat, kurang pas, maka diagnostik selalu kita adakan karena berbeda. Artinya kenyataan itu berbeda dengan apa yang sudah kita lakukan pada saat. Sehingga seperti yang disampaikan tadi, kalau kelas itu sudah dia sendiri, maka sanksinya kan dia sendiri yang akan tahu. Kira-kira itu mungkin Bapak. Sekali lagi, mari usaha dan ikhtiar kita itu selalu dan selalu dalam kita mendisiplinkan anak itu harus secara maksimal dalam kondisi yang normal. Kalau dia tidak normal, maka perlakuan itu khusus akan kita berikan dengan mungkin sanksi itu, tetapi data-data itu harus kita pegang dan usaha dan ikhtiar itu secara maksimal. Kadang-kadang kita mengeluh, terlalu banyak mengeluh, belum kita ikhtiarkan yang maksimal, tetapi kita memberikan adjustment yang sangat-sangat itu yang sulit karena memang faktornya banyak, faktor lingkungan, faktor dari diri anak, faktor keluarga itu juga sangat berpengaruh. Kita biasakan mungkin dia saat ini saja beberapa jam, tetapi sudah dirubah, kondisi itu akan berubah karena nggak bisa. Artinya merubah disiplin itu dari kebiasaan orang akannya agak sulit itu dalam jangka mungkin berpuluh-puluh tahun baru bisa akan tercapai. Tetapi sekali lagi proses pendidikan itu jangan dilihat pada fase ini saja, tetapi proses pendidikan itu nanti akan dirasakan pada saat dia menginjak kedewasaan. Itulah ikhtiar kita. Siswa kita adalah bibit. Kita tidak bisa memaksa bibit padi untuk tumbuh menjadi tanaman kedelai, tetapi mereka akan tumbuh dengan bibit mereka sendiri. Nah, ada kodrat alam. Kodrat alam ini kan ada baik dan ada buruk yang mereka bawa. Tugas kita sebagai guru adalah bagaimana kita menebalkan kodrat baiknya dan menyamarkan kodrat buruk pada anak-anak itu. Jadi itu yang kita tidak teori konsep yang mengatakan bahwa anak adalah selembar kertas yang bisa kita isi tulis dengan apa mau kita, itu sekarang ini mulai bergeser. Jadi pergeserannya adalah bahwa mereka dari kodratnya sudah ada ketentuan baik dan ketentuan buruk yang dia bawa. Tugas kita adalah bagaimana menebalkan ketentuan baik yang mereka bawa tadi dan menyamarkan ketentuan buruk. Itu saja ikhtiar kita sampai ada kata seperti itu. Jadi itu mungkin closing penutup dari saya tentang disiplin positif ini. Kepada Ibu piket atau sering terlambat, jadi nanti misalkan Nia akan membuat keyakinan dari dalam dirinya kalau harus piket sesuai dengan jadwal misalnya.